Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua channel Ilkom Unu Blitar yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bagian ke-6. Yang mana di bagian ke-6 ini adalah bagian finalisasi identifikasi citra sidik jari menggunakan algoritma Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Saya harap di bagian finalisasi ini menjadi bagian penutup dari seluruh bagian yang ada dari bagian 1 sampai bagian 6. Semoga teman-teman tidak bosan untuk melihat codingan-codingan yang mungkin menyebabkan otak Anda jadi budrek ya. Saya pun agak budrek juga sebenarnya karena kemarin ada beberapa kendala yang saya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Terutama di kendala Euclidean. Yang kemarin kita tahu di bagian ke-5 ketika kita uji coba, ternyata hasil antara Euclidean dan Manhattan kok nilainya sama persis, padahal formula atau rumusnya berbeda. Setelah saya merenung, teman-teman, merenung terus memikirkan apa kira-kira yang salah, ternyata saya mendapatkan ilham. Alhamdulillah. Ini adalah codingan Euclidean yang kita coding kemarin di bagian 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Di baris ke-43, sebenarnya ini titik masalahnya teman-teman. Kalau Manhattan, saya kira memang sudah betul ya codingannya seperti ini. Yang Euclidean ini yang saya rasa keliru. Karena yang keliru begini, sebenarnya di rumus Euclidean, ada rumus untuk melakukan akar. Sebenarnya akar itu dilakukan dengan mat.skrt. Ini betul, codingannya mat.skrt. Masalahnya, mat.skrt itu harusnya dilakukan setelah menjumlahkan seluruh variabel. Ini variabelnya gray img1 dikurangi gray img2. Harusnya di jarak Euclidean plus matpau dulu, dipangkatkan dulu semuanya, baru di mat.skrt. Harusnya ini saya hapus dulu. Seperti ini. Nah, baru ditambahkan. Kemudian oke, tutup kurungnya di mana ini? Ini. Oke. Nah, baru di sini jarak Euclidean sama dengan mat.skrt. Nah, jarak Euclidean harusnya seperti ini, dipisahkan. Artinya memang sudah dipangkatkan dulu, kemudian baru di akar. Semoga ini betul nanti ya. Coba kita cek lah, biar saya nggak ragu lagi. Baru kita lanjutkan ke proses finalisasi untuk menentukan identitas dari sidik jari. Nah, baru ini kayak betul. Jarak ke 0 19.000, jarak ke 0 di sini sekitar berapa ini? 4 juta. Ya. Sudah berbeda data atau berbeda hasil lah. Kemarin sama persis, jadi saya ragu. Jangan-jangan ada yang salah, ternyata benar. Yang salah adalah di codingan jarak Euclideannya. Jadi kita perlu hati-hati teman-teman dalam mengimplementasikan rumus matematika ke bahasa pemrograman, karena memang rawan keliru. Berikutnya kita coba untuk memfinalisasi dengan cara kita mencocokkan data ya. Seandainya sudah menghasilkan atau sudah tahu bahwa output Euclideannya misalkan di image kelima, Manhattan juga begitu di image kelima. Kemudian siapa identitas pemilik citra kelima itu ditampilkan di sini. Tipe sidik jarinya apa ditampilkan di sini. Oleh karena itu saya sudah merangkum seperti ini teman-teman.
Saya merangkum di array satu dimensi untuk nama masing-masing citra dan tipe masing-masing citra. Oke, ini saya kasih nanti di bagian deskripsi, teman-teman bisa download rekap identitas itu ya, nama dan tipe pada citra. Oke. Ini bisa kita taruh di sini. Oke, kita kan kemarin sudah bikin mana ya? Ini kalau nggak salah ya, bikin array ya. Oke. Itu gunanya array-nya nanti untuk mencocokkan data. Oke, saya taruh di sini teman-teman. Nah, oke, ini agak panjang ini. Ini ada string nama mulai dari Ivan, Abel, Alvando, Angel, Arel dan sebagainya. Ini adalah nama-nama identitas dari citra sidik jari yang sudah urut teman-teman, dari data ke 0 namanya Ivan sampai data ke 70 berapa? 71 ya, namanya Vicky. Begitu juga dengan jenisnya teman-teman, ada jenis loop, jenis world, dan jenis arts. Jadi terdapat 3 jenis citra sidik jari, kemudian sudah ada nama identitas citra dari citra dengan indeks ke 0 sampai indeks ke 71. Nah, tugas kita kali ini adalah ketika sudah menemukan database citra dengan menggunakan algoritma Euclidean maupun Manhattan, kemudian dicocokkan dengan nama maupun tipe citra sidik jari. Baik, kita coding sama-sama. Baik, di bagian interface kemarin kita sudah membuat 2 tampilan untuk identifikasi citra. Yang pertama adalah identitas citra sidik jari. Kita coba mencari, nama variabelnya adalah identitas citra. Kemudian untuk tipe sidik jari, nama variabelnya adalah tipe citra. Nah, kita tuliskan codingannya setelah di bagian ini. Di baris ke-358, kita kemarin mengcoding untuk menemukan hasil yang terdekat. Entah itu untuk Euclidean maupun untuk Manhattan di bagian bawah. Kita mulai dari bagian Euclidean. Kita panggil nama variabel dari text field identitas citra. Identitas citra. Langsung kita set text. Nah, nilai set text-nya atau parameternya langsung kita panggil pada indeks keberapa citra hasil Euclidean ditemukan. Maka pada indeks itulah kita panggil identitas nama dan tipe citra. Oke, langsung ya. Nama nama.i mungkin seperti ini. Nah, i-nya ini apa? Ini adalah sudah bagian dari for ya. Ini masih masuk dalam perulangan for. Jadi kalau dalam if ini otomatis sudah menemukan nilai jarak terendah, maka otomatis dia sudah menemukan pada indeks keberapa. Indeks keberapa itulah yang dimasukkan dalam variabel i. Nah, kemudian variabel i digunakan sebagai patokan untuk memanggil array nama. Otomatis dia namanya akan keluar. Kemudian tipe citra. Set text. Apa ini? Bukan nama ya. Apa bawahnya ini tipe ya? Jenis. Jenis indeks ke i. Nah, seperti ini. Oke. Ini baru 1 ya, harusnya 2 sama bawahnya. Kita tambahkan aja di bagian ini. Oke, kita edit sebentar. Hasil identifikasi citra agar adil ya, harus 2.
hasil dari Euclidean dan hasil dari Manhattan. Aduh, maaf. Nah, ini tipe sidik jarinya. Identitas citra langsung saya kasih dalam kurung Euclidean. Satunya identitas citra dalam kurung Manhattan. Oke, seperti ini. Tipe juga begitu ya, saya anggap bagian sini adalah tipe dari Euclidean, yang bawahnya adalah Manhattan. Ini agak kita naikkan dikit. Oke, bawahnya apa ini? Identitas citra Manhattan. Tipe sidik jari Manhattan. Identitas citra tipe sidik jari Euclidean. Untuk membedakan. Oke, lanjut. Kita coding di bawahnya. Kita kopas saja dari atas. Nah, seperti ini. Identitas citra Manhattan. Tipe citra Manhattan. Oke, kita uji coba sama-sama. Run file. Bismillah, semoga berhasil ya. Unggah. Mana. Dataset nomor 5. Nah, kita hitung dulu. Sistem akan menghitung otomatis. Nah, didapatkan output Euclidean, ini gambarnya, nilainya 0 ya, berarti memang sama persis. Manhattan juga 0, berarti sama persis. Kemudian keluar identitas citra versi Euclidean namanya Bagas. Identitas citra Manhattan namanya Bagas. Tipenya adalah loop. Nah, gini. Gampang banget ternyata teman-teman. Gampang sekali. Kita coba yang kedua. Mungkin nomor 70. Nah. Oke, langsung berubah otomatis. Ini namanya Venia. Loop juga. Oke, ini gabung kayaknya ya. Hasil jarak Euclidean. Oh, masih satu kesatuan. Ini harus kita reset dulu sebenarnya. Kita reset aja. Jadi setiap mengunggah gambar, kita reset bagian ini. Bagian apa namanya ini? Text area. Namanya apa ini? Hasil jarak ya. Hasil jarak Euclidean. Kita reset di atas ini. Set text. Oke, kita nolkan hasil jarak Manhattan, kita set text, kita nolkan juga. Oke, berarti kalau ngunggah ke kedua kalinya tidak bertumpuk hasilnya. Ke 20. Oke, namanya Michele. Unggah lagi 54 misalkan. Oh, nggak tampil jadinya hasil jarak Euclidean. Oh, tampil kok, tampil. Kan sudah kereset tadi. Oke, maaf ya, kereset duluan. Namanya Lia. Saya coba lagi. Nomor 66. Nah, namanya Ricky. Oke, nggak bertumpuk ya. Kita cek lagi hasilnya sudah aman. Data ke 60.
Ya, Niko. Gitu teman-teman, gampang ya. Teman-teman bisa terapkan untuk citra yang lain. Ini gampang karena memang kelemahannya banyak sebenarnya. Kita belum praktik begini. Citra dengan identitas nama atau tipe yang sama dibuat berulang-ulang, jadi bentuknya berbeda. Berhubung kita ini identifikasi berbasis pixel, maka kelemahan yang paling mendasar adalah ketika dia memiliki bentuk yang berbeda. Misalkan teman-teman ketika melakukan cap sidik jari ya, cap jempol gitu. Cap jempol yang pertama dengan kedua tentu saja mungkin ada berbeda sedikit, walaupun sebenarnya bentuk tekstur citranya itu sama. Tapi berhubung kita tidak sedang menggunakan ekstraksi fitur berbasis tekstur citra, maka kita nggak bisa mendeteksi tekstur. Yang bisa kita deteksi hanya pixelnya saja. Dan itu sangat rapuh sekali untuk melakukan penelitian citra sebenarnya. Ini adalah metode paling dasar, yang paling gampang. Wong yang paling gampang aja ngodingnya agak susah ya, apalagi yang susah Pak ya. Ya mohon bersabar, kalau ada waktu nanti coba saya praktikkan yang lain, khusus ekstraksi fitur atau mungkin metode-metode yang lain, entah pakai KNN misalkan atau pakai NI bias dan sebagainya, dan itu pasti perlu preprocessing berupa ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur itulah sebenarnya titik penting dari identifikasi citra, karena kalau fitur yang diekstraksi sama ya otomatis hasilnya sama. Berhubung yang kita ambil hanya sebatas pixel ya, tentu terbatas sekali, padahal pixel di masing-masing citra itu pasti berbeda-beda walaupun dia identitasnya sama begitu. Mengapa kok kita ini akurat, aplikasi yang kita buat akurat hasilnya 0 terus? Karena data testing yang digunakan adalah data training. Jadi semua data yang saya simpan ke database itu kita anggap sebagai data training. Dan ternyata untuk testingnya saya mengunggah dari data training itu tadi untuk testing. Oh berarti ya masih belum tahu akurasinya gimana kan begitu. Harusnya kan bisa kita pecah gitu ya. Data training ya training. Masalah data testing harusnya kita ambil citra yang lain dengan identitas yang sama begitu. Bagaimana sistem mendeteksi? Nah, berhubung ini cuma contoh, saya harapkan bisa minimal memberikan gambaran atau referensi bagaimana teman-teman bisa membuat tugas akhir untuk mata kuliah pengolahan citra atau yang berhubungan dengan citra, atau bahkan sampai ke level skripsi teman-teman. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk skripsi, tinggal teman-teman cari citra lain yang cocok untuk identifikasi. Entah itu citra buah, citra kendaraan, atau citra apapun itu. Bisa kita kembangkan dengan penambahan ekstraksi fitur. Saya harap teman-teman nggak berhenti sampai di sini. Semoga bisa memberikan referensi untuk dikembangkan lebih jauh. Begitu ya. Oke, semoga itu bermanfaat teman-teman. Saya akhiri 6 bagian ini. Semoga menjadi bagian yang manfaat dan barokah sebagai referensi tadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.